Selamat datang kembali. Bayangkan deh, Anda punya satu ide brilian, tapi ide itu cuma ada di kepala Anda. Gimana caranya mengubah kata-kata, sebuah visi, menjadi perusahaan yang nyata? Yang punya kantor, punya karyawan, punya produk. Itu dia jembatannya kan? Betul. Hari ini kita akan membahas jembatan antara ide dan realita itu. Karena pada awalnya, sebuah startup itu ya benar-benar cuma kata-kata. Anda harus berbicara untuk mewujudkannya. Sumber kita kali ini adalah bab 4 dari buku The Unicorn Shadow oleh Ethan Molek yang judulnya Pitching, Talking Your Startup into Existence. Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, di sini kita mau coba bedah bareng apa sih sebenarnya sains dan psikologi di balik pitch yang sukses itu. Kita akan coba lewati mitos-mitos yang sering kita lihat di film ya, tentang pidato yang super semangat dan sempurna. Betul, betul. Kita akan fokus ke apa yang menurut riset benar-benar berhasil. Karena ini bukan soal bakat alami, ini soal keterampilan yang ternyata bisa banget dipelajari. Oke, kalau kita bicara soal pendiri startup, yang kebayang di kepala saya itu biasanya seseorang yang super semangat, matanya berapi-api, ngomongnya meledak-ledak. Tapi apa benar itu yang dicari investor? Nah, Ini nih yang pertama mau kita bahas. Bedanya semangat alias passion dengan kesiapan atau preparedness. ini bagian yang langsung meruntuhkan asumsi banyak orang nih. Riset yang dibahas di buku ini menunjukkan kalau investor profesional, kayak pemodal ventura atau VC, ternyata sama sekali nggak terlalu peduli dengan semangat. Oh ya? Iya, passion itu nggak punya dampak signifikan pada keputusan mereka mau investasi atau tidak. Yang mereka cari justru kesiapan. Kesiapan itu maksudnya gimana? Pitch yang logis, terstruktur rapi, dan kelihatan kalau Anda sudah memikirkan semuanya matang-matang. Mereka kan sudah lihat ribuan startup, jadi mereka bisa lihat lebih dalam dari sekedar gaya presentasi yang heboh. Tunggu. Ini benar-benar kebalikan dari yang kita lihat di film kan? Kita selalu bayangin pendiri yang super karismatik itu yang dapat dana. Ternyata bagi visi profesional, itu semua cuma noise aja. Tepat. Mereka mencari substansi, tapi ada tapinya nih. Apa tuh? Ini berlaku untuk visi profesional. Kalau audiens Anda adalah investor amatir atau angel investor, ceritanya bisa beda. Mereka ini seringkali lebih mudah terpengaruh oleh semangat dan karisma. Ah, oke. Penilaian mereka biasanya kurang formal, lebih pakai intuisi atau firasat gitu. Jadi kuncinya buat Anda adalah kenali audiens Anda. Kalau mau presentasi di depan visi berpengalaman, fokus ke data dan logika. Kalau ke angel investor, sedikit energi ekstra mungkin bisa bantu. Jadi bukan satu gaya untuk semua ya, harus disesuaikan. Nah, bicara soal substansi mengalahkan gaya, ada contoh klasik yang menarik sekali di buku ini. Betul, contohnya adalah Mother of All Demos dari Douglas Engelbart tahun 1968. Kalau Anda lihat rekamannya, cara dia presentasi itu datar banget. Haha, datar gimana maksudnya? Kering, nggak ada semangat sama sekali, kayak baca buku telepon. Tapi di dalam demo selama 90 menit itu, dia untuk pertama kalinya memperkenalkan mouse komputer, Windows, word processor, dan bahkan konferensi video. Semuanya dalam satu demo. Semuanya. Substansinya begitu revolusioner, sampai-sampai gayanya yang membosankan itu nggak jadi masalah. Hasilnya, di akhir presentasi, semua penonton berdiri dan kasih tepuk tangan meriah. Wah, itu luar biasa. Substansi bisa sebegitu kuatnya ya. Dan ada satu lagi temuan riset yang menurut saya lebih aneh lagi. Katanya, untuk ide yang benar-benar baru, pitch yang nadanya agak negatif justru lebih disukai investor profesional. Maksudnya gimana tuh? Kok malah harus pesimis? Bukan pesimis, tapi lebih ke realistis dan analitis. Jadi, daripada bilang, produk kami akan mengubah dunia dan tidak ada risikonya, lebih baik bilang, ini tantangan besar, ada risiko A, B, dan C, dan ini cara kami akan mengatasinya. Ah, Investor profesional melihat nada yang lebih negatif ini sebagai tanda bahwa Anda sudah benar-benar memikirkan semua kemungkinan terburuk. Anda udah ngerjain PR, bukan cuma jualan mimpi. Ini menunjukkan kedewasaan dan kesiapan yang tadi kita bahas. masuk akal. Ini seperti menunjukkan kalau Anda bukan cuma pemimpi, tapi juga seorang eksekutor. Nah, ini membawa kita ke satu hal yang kayaknya kontradiktif. Di satu sisi, kita harus kelihatan aman dan masuk akal. Tapi di sisi lain, kita juga harus kelihatan unik dan revolusioner. Gimana cara melakukan keduanya sekaligus?
Itu dia inti dari tindakan penyeimbangan yang disebut di buku ini. Legitimasi versus keunikan. Legitimasi itu membuat startup Anda terlihat, ya rasional, masuk akal. Investor jadi mikir, oke, ini bisa jalan, bukan ide gila. Tapi kalau terlalu legitim, jadi membosankan dong. Tepat. Jadi, membosankan dan mudah ditiru. Nggak ada potensi untung besar. Kayak, kami akan membuka kedai kopi lagi. Sangat legitim, tapi sama sekali nggak menarik buat visi. Iya juga. Nah, di sisi lain, ada keunikan atau distinctiveness. Ini yang bikin startup Anda kelihatan visioner, beda, dan punya potensi keuntungan 100 kali lipat. Tapi kalau terlalu unik, Anda bisa dianggap aneh, beresiko, dan nggak masuk akal. Jebakannya di situ. Anda harus bisa jadi keduanya dalam satu pitch. Lalu gimana cara menyeimbangkannya? Apa ada triknya? Ada. Kuncinya adalah tahu kapan harus menonjolkan legitimasi dan kapan harus menonjolkan keunikan. Contoh di buku ini bagus banget. Tepung jangkrik. Jujur saya juga belum siap sih sarapan roti jangkrik, tapi oke, sebagai contoh ini menarik. Gimana cara kerjanya? Idenya sendiri mengganti tepung terigu dengan serangga bubuk itu kan sangat unik dan radikal. Aneh buat kebanyakan orang. Jadi saat Anda mempresentasikan ide produknya, Anda harus menekankan sisi legitimasinya. Gimana caranya? Misalnya dengan menyoroti data nilai gizi yang superior, aspek keberlanjutan lingkungan, atau fakta bahwa miliaran orang di dunia sebenarnya sudah makan serangga. Anda membuatnya terdengar normal dan ilmiah. Oke, jadi ide yang aneh dibungkus dengan argumen yang normal. Terus baliknya gimana? Nah, sebaliknya, model bisnisnya yaitu menjual produk ini di toko kelontong biasa dengan margin yang tipis, itu sangat membosankan dan legitim. Nggak ada yang spesial. Betul. Jadi untuk bagian model bisnisnya, Anda justru harus menekankan strategi yang visioner dan unik. Mungkin dengan cerita tentang bagaimana ini akan merevolusi rantai pasokan makanan global atau menciptakan kategori produk baru senilai miliaran dolar. Wow, itu perspektif yang keren banget. Jadi, kita harus sadar mana bagian bisnis kita yang aneh dan mana yang normal. Lalu kita putar cara presentasinya. Oke, semua teori ini bagus, tapi saya jadi mikir, kalau saya ketemu investor di lift dan cuma punya 30 detik, apa yang harus saya katakan? Pertanyaan bagus. Kita mulai dari yang paling singkat, elevator pitch. Tujuannya yaitu tadi, bukan untuk dapat uang saat itu juga, tapi untuk memancing minat dan memulai percakapan. Ada beberapa alat retoris yang ampuh banget di sini. Yang pertama adalah analogi. Oh, yang seperti apa itu? Ini teknik dari Hollywood. Film horor legendaris Alien itu dipresentasikan ke studio film dengan 3 kata. Jaws di luar angkasa. Seketika semua orang di ruangan itu langsung paham. Ah, oke. Untuk dunia startup, contoh klasiknya adalah Facebook untuk para profesional. Langsung kebayang LinkedIn. Atau contoh lain di buku Ferrari listrik untuk Tesla Roadster. Langsung jelas target pasarnya, harganya, performanya. Analogi ini beneran jalan pintas yang efektif. Alat kedua adalah kategori. Bagaimana Anda mengkategorikan perusahaan Anda itu bisa mengubah persepsi nilai secara drastis. Contoh ekstremnya adalah Kodak. Perusahaan kamera itu kan? Betul, yang bisnisnya sudah meredup. Suatu hari, harga saham mereka tiba-tiba naik 70% hanya karena mereka mengumumkan akan masuk ke dunia blockchain dan meluncurkan Kodak Coin. Cuma karena ganti label doang. Padahal produknya belum ada. Belum ada. Itu menunjukkan kekuatan sebuah kategori. Nah, alat ketiga katanya yang paling kuat, bukti nyata. Ini maksudnya apa? Bukti nyata ini senjata pamungkas. Idealnya, bentuknya adalah traksi, yaitu data yang menunjukkan Anda sudah punya pelanggan dan jumlahnya terus bertambah. Kalau itu belum ada, demo produk yang berfungsi dengan baik bisa jadi alternatif. Atau pakai social proof. Kayak kutipan dari orang terkenal. Bisa, tapi ini ada sedikit catatannya. Social proof itu bisa jadi pedang bermata dua. Buku ini mengingatkan kita pada kasus Segway. Sebelum diluncurkan, mereka punya social proof yang luar biasa. Jeff Bezos dari Amazon bilang produknya revolusioner. Hype-nya tinggi banget waktu itu. Tinggi sekali. Seorang visi legendaris bahkan bilang Segway akan lebih besar dari internet. Tapi ya, kita tahu akhirnya gimana. Iya juga. Jadi social proof memang kuat untuk menarik perhatian. Tapi pada akhirnya, traksi atau data penggunaan nyata jauh lebih kuat sebagai bukti. Oke,
elevator pitch sudah. Tapi kan pasti ada saatnya kita harus presentasi serius pakai slide. Sebenarnya ada aturan bakunya nggak sih untuk pitch deck ini? Tentu ada semacam konvensi atau struktur yang diharapkan investor. Rata-rata pitch deck untuk pendanaan tahap awal itu isinya sekitar 19 halaman, tapi mencakup sekitar 10 topik inti. Apa aja tuh yang paling penting? Pertama, jelas pembukaan dan cerita. Mulailah dengan narasi yang menarik. Bisa cerita pribadi, visi masa depan, atau cerita tentang masalah di pasar. Kedua, masalah. Kebutuhan pelanggan yang mau Anda selesaikan. Cara kita membingkai masalah ini penting sekali ya katanya. Sangat penting. Cara Anda mendefinisikan masalah akan menentukan siapa kompetitor Anda dan seberapa besar pasar Anda. Setelah masalah jelas, baru masuk ke solusi Anda. Lalu ada yang namanya keajaiban atau magic. Ini apa lagi? Ini adalah keunggulan kompetitif Anda yang tidak adil. Sesuatu yang bikin Anda susah banget ditiru. Idealnya, ya traksi pertumbuhan eksponensial tadi, tapi bisa juga teknologi yang dipatenkan. Riset menunjukkan startup yang punya paten itu pertumbuhannya 50% lebih cepat. Oke, lalu ada slide ukuran pasar, kompetisi, dan proyeksi keuangan. Yang soal kompetisi ini sering jadi jebakan ya. Banyak yang bilang, kami tidak punya kompetitor. Betul, itu tanda bahaya besar bagi investor. Mengatakan tidak punya kompetitor itu artinya Anda belum riset cukup atau pasar Anda sebenarnya nggak ada. Slide kompetisi justru menunjukkan Anda paham industrinya. Tapi dari semua slide, ada satu yang paling krusial. Yang mana itu? Slide tim. Selain slide keuangan, investor Ventura menghabiskan waktu paling lama di slide ini. Mereka mau tahu siapa orang-orang di balik ide ini. Punya pengalaman relevan nggak? Timnya solid atau nggak? Tunggu sebentar, ini penting. Jadi bisa dibilang, di tahap awal, investor itu lebih bertaruh pada orangnya daripada idenya. Seringkali ya, karena ide bisa berubah, model bisnis bisa berputar, tapi tim yang hebat akan menemukan jalan. Makanya kalau tim Anda luar biasa, slide tim ini bahkan bisa ditaruh di paling depan. Wow, oke. Terakhir ditutup call to action ya. Minta apa harus spesifik. Tepat. Rasanya semua sudah terstruktur rapi. Tapi katanya, kesan pertama itu terbentuk bahkan sebelum kita ngomong. Apa benar hal-hal sepele seperti nama perusahaan atau logo bisa sepenting itu? Ternyata iya, dan dampaknya cukup besar. Penelitian menunjukkan beberapa hal menarik. Soal nama perusahaan. Untuk merek mewah, nama yang terdengar asing dan berakhiran huruf vokal cenderung lebih disukai. Oh ya? Coba Anda pikir, mana yang terdengar lebih premium, Vipsi atau Volaza? Kebanyakan orang akan memilih Volaza. Selain itu, nama yang pendek juga lebih baik. Dan bagaimana dengan logo? Ini yang menurut saya paling aneh temuannya. Ini memang sangat berlawanan dengan intuisi. Desainer dan kita semua mungkin suka logo yang simple, bersih, dan elegan. Tapi studi menemukan bahwa investor cenderung menganggap produk dengan logo yang lebih kompleks dan berwarna-warni sebagai produk yang teknologinya lebih canggih. Itu aneh banget. Bukannya brand-brand teknologi besar yang kita kagumi, seperti Apple, justru bergerak ke arah logo yang super simple? Mungkin ini lebih tentang sinyal bawah sadar. Logo yang rumit mungkin memberi kesan banyak hal yang terjadi di balik layar. Ini semua bermuara pada konsep besar yang disebut manajemen simbolis. Karena investor nggak punya bola kristal, mereka mencari tanda-tanda atau sinyal kesuksesan. Dan contoh paling ekstrim dari manajemen simbolis ini adalah Elizabeth Holmes dari Theranos kan? Dia masternya dalam hal ini. Dia pakai simbol-simbol untuk menutupi fakta bahwa produknya sama sekali nggak berfungsi. Tepat sekali. Dia menciptakan citra yang sempurna. Dia pakai turtleneck hitam ala Steve Jobs untuk memberi sinyal kejeniusan. Dia sengaja melatih suaranya jadi lebih berat agar terdengar lebih berwibawa. Gila! Dia mengisi dewan direksinya dengan nama-nama besar seperti Henry Kissinger yang sama sekali nggak ngerti teknologi medis, tapi namanya memberi legitimasi luar biasa. Bahkan mesinnya dirancang dengan sangat indah meskipun isinya kosong. Jadi, dia menjual cerita dan simbol, bukan produk. Buku ini membaginya jadi 4 kategori manajemen simbolis yang bisa kita perhatikan. Benar, yang pertama adalah pribadi. Bagaimana Anda menampilkan diri, pakaian yang Anda kenakan, kaos oblong versus jas, mengirimkan sinyal yang beda. Kedua, ruang. Kantor Anda harus sesuai ekspektasi. Oh, jadi kalau startup biotech, kantornya kayak garasi, kita bakal curiga ya. Harus kelihatan canggih dengan jas lab. Persis.
Ketiga, pencapaian. Pamerkan penghargaan atau fakta bahwa Anda diterima di akselerator startup bergengsi. Itu langsung memberi sinyal kualitas. Dan yang terakhir, hubungan. Menunjukkan bahwa Anda punya penasehat atau mentor yang namanya sudah dikenal. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, pitching itu bukan cuma soal satu pidato ajaib. Ini proses komunikasi yang kompleks. Tentang memahami audiens, menyeimbangkan cerita dan visi, pakai struktur yang terbukti, dan sadar bahwa setiap detail nonverbal dari nama, logo, sampai kantor Anda, semuanya ikut berbicara. Dan yang terpenting untuk Anda ingat dari semua ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Ini bukan bakat bawaan. Riset membuktikan kalau pelatihan pitching itu secara nyata bisa meningkatkan jumlah investasi. Betul. Jadi, hal-hal yang mungkin Anda anggap sebagai kelemahan, misalnya, Anda bukan orang yang super semangat, justru bisa jadi kekuatan di hadapan audiens yang tepat. Nah, Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang menarik untuk Anda bawa pulang. Buku ini berargumen bahwa startup itu dibicarakan hingga menjadi ada, atau talked into existence. Kalau itu benar, seberapa besar porsi kesuksesan sebuah startup yang datang dari kualitas produk itu sendiri? Dan seberapa besar dari cerita yang kita bangun di sekitarnya? Pertanyaan yang bagus. Mungkinkah ide yang biasa-biasa saja dengan pitch yang fenomenal bisa mengalahkan ide yang brilian dengan pitch yang buruk? Sesuatu untuk kita renungkan.